hingga akhir September 2025. Saya akan membuka dengan perkembangan perekonomian terkini, global dan domestik, kemudian akan dilanjutkan oleh Wakil Menteri Keuangan Bapak Swahasil yang akan menyampaikan paparan perkembangan realisasi APBN. Setelah itu saya akan tutup dengan kesimpulan. Ada jawab ya? Ada. Nanti kalau tanya boleh yang jawab Dirjen katanya. Next. Kita lihat outlook ekonomi global. Kok nggak lihat? Kita melihat proyeksi pertumbuhan global 2025 sampai 2026 mulai membaik. Meski tensi geopolitik seperti konflik dagang AS Tiongkok dan shutdown pemerintah AS terjadi, kayaknya sepertinya globalnya masih cenderung membaik. Ya. PMI global tetap ekspansif, mencerminkan keberlanjutan aktivitas manufaktur termasuk di kawasan Asia. India, Arab Saudi, dan Thailand mencatat ekspansi yang solid, sementara beberapa negara maju mulai melambat. Ekspansi pasar juga mencerminkan peluang tinggi penurunan suku bunga oleh The Fed. Ini bisa menjadi katalis positif bagi aliran modal ke emerging market, termasuk ke Indonesia. Namun kita perlu waspada, sentimen global sangat rentan terhadap faktor non-ekonomi, termasuk kebijakan fiskal AS yang berdampak pada fluktuasi harga emas sebagai safe haven. Kondisi pasar keuangan global saat ini menunjukkan pemulihan yang relatif stabil, didukung oleh redanya tensi perang dagang serta ekspektasi pemangkasan Fed Funds Rate. Meski rupiah masih terdepresiasi 2,8% secara year to date, kita lihat penguatan signifikan pada IHSG sebesar 16,6%. To the moon katanya. Nanti 2030 ya. Di sisi lain, yield SBN 10 tahun turun tajam 88 basis point, jauh lebih dalam dibanding dengan beberapa negara peers. Ini menjadi sinyal positif bahwa persepsi risiko terhadap Indonesia semakin menurun, sekaligus mencerminkan efektivitas bauran kebijakan kita dalam menjaga stabilitas dan daya tarik pasar surat utang domestik. Kalau Anda lihat di situ yieldnya turun 88 basis point. Jadi kepercayaan ke surat utang kita bagus. Untuk saya untung kenapa kalau terbitan surat utang nanti bunganya lebih murah. Jadi cost of capital saya lebih rendah dibanding sebelumnya. Ini juga menggambarkan kepercayaan investor asing dan domestik terhadap masa depan ekonomi kita yang dianggap stabil dan mungkin kedepannya akan lebih bagus lagi prospeknya. Next. Aktivitas ekspor impor masih tetap solid di tengah gejolak global. Surplus neraca perdagangan kumulatif mencapai 32,3 ditopang oleh ekspor non migas yang naik 9,1% year on year, khususnya sektor hilirisasi logam dan pertanian. Kinerja ekspor juga positif, naik 7,7% year on year, sementara impor tumbuh lebih moderat di 2,8%. Ini mencerminkan permintaan domestik yang masih terjaga. Ke depan kita akan terus mendorong perluasan pasar ekspor dan penguatan industri berbasis nilai tambah. Tingkat bunga rendah, langkah ini mampu mendorong pertumbuhan kredit yang lebih agresif. Kalau kita lihat kan pertumbuhan angkanya merah itu 13,2 adalah M0-nya atau base money. Anda lihat kan tadinya di 0. Ketika kita injek money, kita pindahkan 200 triliun, M0-nya tumbuh sekarang di 13,2%. Itu menunjukkan uang di sistem perekonomian memang bertambah dengan signifikan. Jadi harusnya ke depan ekonominya akan tumbuh juga. Kalau kita lihat yang diserap sebelah kanan ya, sampai akhir September, lebih dari 112 triliun telah disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit produktif. Artinya, lebih dari separuh dana yang ditempatkan sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi,
dan pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif ini bukan hanya soal likuiditas, ini soal penciptaan multiplier effect, menurunkan cost of fund, mendorong pembiayaan sektorial, dan menjaga momentum pemulihan. Berikutnya, kalau kita lihat ya, likuiditas sistem keuangan nasional tetap terjaga dalam kondisi ample. Ini betul-betul ample betulan, ample-nya di sistem bukan di tempat lain. Jadi kalau kita lihat di sini, suku bunga Indonesia turun dari 459 ke 404. JIBOR 7 day juga turun dari 5,17 ke 4,86. Jadi memang uang yang kita gelontorkan sudah bisa menurunkan tingkat suku bunga pasar antar bank. Kita cermin dari Indonesia dan JIBOR tenor 7 hari. Artinya bunga pinjaman juga akan turun nanti pelan-pelan. Jadi impact dari kebijakan kita real. Next. Kita lihat sekarang perkembangan indikator asumsi dasar ekonomi makro 2025. Secara umum, realisasi indikator ekonomi makro hingga September 2025 berada dalam lintasan yang sejalan dengan asumsi APBN, dengan beberapa indikator menunjukkan kinerja yang lebih baik dari perkiraan awal. Pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tercatat 5,12%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan pertama. Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 5,03%, dan sejalan dengan target APBN sebesar 5,2%. Pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang resilient serta investasi, terutama di sektor konstruksi dan hilirisasi industri yang tetap menjadi motor utama. Inflasi umum terkendali di 2,65% sampai dengan September, sedikit lebih tinggi dari target 2,5%, namun masih dalam rentang sasaran. Inflasi volatile food memang mengalami lonjakan sementara, namun tetap dapat direspon melalui penguatan intervensi harga dan stabilisasi administered prices. Ya, barang-barang yang dikontrol pemerintah harganya. Nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil di 16.534 rupiah per dolar, masih jalan dengan asumsi APBN sebesar 16.000 rupiah per dolar. Penguatan dolar global dan tensi geopolitik menjadi tantangan, namun dukungan fundamental domestik tetap kuat. Saya yakin nanti triwulan keempat, begitu mereka tahu memang ekonomi ada perbaikan arah pertumbuhannya ke yang lebih bagus, pasti modal-modal asing akan masuk ke sini lagi dan rupiah akan cenderung lebih kuat dari yang sekarang. Yield SBN 10 tahun kini berada pada level 6,09%, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi APBN yang sebesar 7%. Kalau gini, salah asumsinya. Masa miss-nya 1%. Ya kita untung, tapi dia berarti kerjanya jelek tuh. Dia melakukan prediksinya salah. Tapi untuk kita bagus, jadi biaya kita lebih murah. Dari sisi eksternal, harga minyak mentah Indonesia per akhir September 2025 tercatat di 66,81 dolar per barrel, lebih rendah dari asumsi APBN sebesar 82 dolar per barrel. Ini memberikan ruang fiskal terhadap beban subsidi energi. Ini salah lagi prediksinya jadinya. Bagus, tapi kita untung. Cuman gaji lu tetap dipotong. Nggak boleh ngomong gitu. Sementara itu, lifting minyak dan gas masih di bawah target APBN, masing-masing mencapai 580.000 barrel per hari untuk minyak dan 974.000 barrel oil equivalent per day untuk gas. Namun demikian, upaya peningkatan investasi dan teknologi produksi terus dilakukan untuk mengejar target jangka menengah. Next. Sampai dengan akhir triwulan ketiga 2025, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% PDB dan keseimbangan primer yang positif. Pendapatan negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar
1.863,3 triliun rupiah atau telah mencapai 65,0% dari outlook yang ditetapkan. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Penerimaan perpajakan mencapai 1.516,6 triliun rupiah, terkontraksi sebesar 2,9% year on year, dengan penerimaan pajak sebesar 1.295,3 triliun rupiah dan bea cukai sebesar 221,3 triliun rupiah. Penurunan harga komoditas seperti batubara dan sawit menyebabkan penerimaan PPH, Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan. Namun, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan. Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai 2.234,8 triliun rupiah atau 63,4% dari outlook. Belanja pemerintah pusat tumbuh tipis, sedangkan transfer ke daerah telah terrealisasi 648,4 triliun rupiah atau 74,6% dari pagu. Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bansos, dan belanja modal infrastruktur. Hingga September 2025, defisit anggaran tercatat sebesar 371,5 triliun rupiah atau setara 1,56% terhadap PDB, lebih rendah dari outlook tahun penuh sebesar 2,78% PDB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.